Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Hidayat. Saya mahasiswa PPG Angkatan Kedua 2020 dengan LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini, hari Senin tanggal 23 November 2020, saya akan membuat praktik video pembelajaran otomatisasi sarana dan prasarana, khususnya berkaitan dengan inventarisasi dan sarana dan prasarana. Ini adalah kartu formulir pendaftaran saya. Mudah-mudahan video ini bisa menghasilkan nilai yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian hari ini Alhamdulillah baik. dan bisa hadir pada hari ini ya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan berdoa, Rivaldi. Pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kehadiran kalian pada hari ini. Alvina Tujaro, Muhammad Farhanuddin, Hadir, Pak. Rivaldi, Hadir, Pak. Neng Indah, Siti Rohila, Dewi Rahayu, Julfa. Ya, terima kasih sudah hadir pada kesempatan hari ini. Saya mohon tempat duduk kalian rapikan dulu, periksa. Takutnya tempat duduk kalian tidak nyaman. Kalau sudah nyaman, agar kegiatan pembelajarannya berjalan dengan lancar. Mari kita menggali lebih dalam lagi tentang yang namanya materi inventarisasi sarana dan prasarana. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya inventarisasi itu sangat penting dilakukan oleh sebuah perusahaan. Kalau tidak ada inventarisasi, takutnya barang-barang yang dimiliki oleh perusahaan itu hilang, disalahgunakan oleh orang lain. Ya, berarti di sini dapat diartikan bahwa inventarisasi itu sebuah kegiatan menghimpun, mencatat data-data yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, harus ada pencatatan, baik barang yang sudah lama maupun barang yang baru. Ya, semuanya perlu dicatat ke dalam inventaris. Ya, nah sekarang yang akan kita pelajari di sini adalah sarana barang habis pakai. Walaupun dalam kenyataannya ada barang tidak habis pakai, ada barang habis pakai. Dan itu akan kita bahas pada hari ini tentang inventarisasi sarana barang habis pakai. Ya. Dan kemarin saya sudah memberikan media pembelajaran yang saya kirimkan ke kalian untuk dipelajari tentang konsep inventarisasi. Saya ingin tahu pengertian kalian tentang apa itu inventarisasi, tujuannya serta manfaatnya. Apakah ada yang bisa mengemukakan pendapatnya? Silakan mengemukakan pendapatnya tentang konsep inventarisasi. Siapa yang bisa? Hubungan pengadaan sarana dan prasarana dengan proses inventarisasi itu sangat penting karena agar tidak terjadinya miskomunikasi, Pak. Oke. Apakah masih ada yang bisa berpendapat tentang kaitannya antara inventarisasi dengan pengadaan sarana? Ya, silakan, Hikmah. Baik, dari kegiatan pengadaan dengan kegiatan inventarisasi itu sangat
Jika pengadaan tidak dilakukannya inventarisasi, bisa saja barang tersebut dapat disalahgunakan oleh orang lain atau pihak yang tidak berwenang. Sekian, terima kasih. Baik Pak, menurut saya sangat berhubungan sekali karena dokumen barang tersebut sejenis, baik barang yang bergerak maupun yang tidak. Terima kasih. Mari kita menggali lebih dalam lagi tentang yang namanya materi inventarisasi sarana dan prasarana. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya inventarisasi itu sangat penting dilakukan oleh sebuah perusahaan. Kalau tidak ada inventarisasi, takutnya barang-barang yang dimiliki oleh perusahaan itu hilang, disalahgunakan oleh orang lain. Ya, berarti di sini dapat diartikan bahwa inventarisasi itu sebuah kegiatan menghimpun, mencatat data-data yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, harus ada pencatatan, baik barang yang sudah lama maupun barang yang baru. Ya, semuanya perlu dicatat ke dalam inventaris. Ya, nah sekarang yang akan kita pelajari di sini adalah sarana barang habis pakai. Walaupun dalam kenyataannya ada barang tidak habis pakai, ada barang habis pakai. Dan itu akan kita bahas pada hari ini tentang inventarisasi sarana barang habis pakai. Ya. Dan kemarin saya sudah memberikan media pembelajaran yang saya kirimkan ke kalian untuk dipelajari tentang konsep inventarisasi. Saya ingin tahu pengertian kalian tentang apa itu inventarisasi, tujuannya serta manfaatnya. Apakah ada yang bisa mengemukakan pendapatnya? Silakan mengemukakan pendapatnya tentang konsep inventarisasi. Siapa yang bisa? Menurut saya, inventarisasi adalah suatu pencatatan atau pendaftaran suatu barang-barang milik kantor untuk memudahkan dalam pengecekan suatu barang. Sekian. Terima kasih. Apakah ada yang lagi? Silakan. Baik, menurut saya yaitu inventarisasi yaitu suatu kegiatan melakukan penyelenggaraan, pendaftaran barang-barang bahan dan sebagainya yang dimiliki oleh perusahaan agar barang tidak mudah hilang dan sebagai bukti tertulis dalam pengelolaan barang dengan sesuai tujuan inventarisasi. Ya, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Selain Roya, masih ada yang bisa berpendapat? Ya, silakan Arini. Baik, menurut saya, inventarisasi sarana dan prasarana adalah seluruh kegiatan yang berada di perusahaan yang bersangkutan dengan daftar barang. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Masih ada yang bisa berpendapat? Ya, silakan. Menurut saya inventarisasi adalah kegiatan dan penyusunan barang-barang yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, terima kasih atas jawabannya. Masih ada yang bisa berpendapat tentang konsep inventarisasi? Baik, menurut saya tujuan inventarisasi yaitu agar peralatan tidak mudah hilang, adanya bukti tertulis, dan sebagai pedoman perhitungan kekayaan dalam sebuah perusahaan dengan memudahkan pengawasan barang. Ya, terima kasih. Masih ada yang ingin berpendapat? Silakan Aulia. Menurut saya tujuan inventarisasi adalah agar memudahkan untuk pengecekan barang. Ya, terima kasih atas jawabannya. Masih ada yang ingin berpendapat? Silakan Farhan. Menurut saya, tujuan dari inventarisasi adalah agar memudahkan pada saat pengadaan atau penyusunan barang di kantor agar berjalan dengan baik. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya. Masih ada? Oke, cukup ya. Itu tadi pendapat teman kalian. Jawaban yang diberikan kalian ya tentang konsep inventarisasi dan jawaban kalian setidaknya sudah memahami tentang yang namanya apa itu inventarisasi ya. Nah, sekarang kita lanjut kegiatan berikutnya. Kita akan mengamati video yang akan saya tayangkan di depan ini. Kemudian nanti kalian identifikasi permasalahannya, kalian amati apa saja yang ada di dalam gambar tersebut. Kemudian nanti
hasilnya kita diskusikan. Bisa? Oke, silakan buat kelompok. Kita akan melakukan kegiatan pembelajaran pengamatan gambar, sarana dan prasarana, khususnya barang tidak habis pakai dan barang habis pakai. Sebagaimana kita ketahui bahwa barang habis pakai adalah barang yang dapat digunakan berulang-ulang meski telah dipakai berulang-ulang, jumlah dan kuantitas barang tersebut tidak menjadi berkurang. Demikian juga fungsinya masih tetap sama seperti pada awalnya, tapi dalam jangka waktu yang lama setelah pemakaian berulang-ulang, tentu saja kualitas barangnya tetap akan menurun dan pada akhirnya barang tersebut akan habis juga. Contoh barang habis pakai, ada penggaris, ada perforator, ada scraper, ada gunting, ada laptop, ada printer, ada telepon, ada ponsel, ada pensil, ada drawer di kabinet, ada cell heater dan lain-lain. Dan barang-barang ini banyak dijumpai di kantor atau di sekolahan kita. Kemudian untuk barang habis pakai adalah barang yang hanya bisa digunakan satu kali pakai atau setelah digunakan maka kuantitasnya menjadi berkurang. Hal ini mengandung arti bahwa benda itu tidak selalu harus habis tanpa meninggalkan bekas. Setelah digunakan, misalnya tinta pena setelah digunakan. Pengamatan gambar dan pengumpulan data sudah selesai kalian lakukan. Sekarang mari kita presentasikan hasil diskusi kelompok kalian dengan mempresentasikan diwakili oleh dua orang per kelompoknya. Dimulai dari kelompok 1. Silakan presentasikan hasil pengamatan data dan permasalahan yang tadi didiskusikan. Silakan maju ke depan. Baik Pak, menurut pengamatan saya dari hasil video dan gambar-gambar tersebut, saya mendapatkan dua klasifikasi Pak. Yang pertama barang habis pakai dan tidak habis pakai. Yang pertama barang habis pakai. Barang habis pakai adalah barang yang setelah digunakan kuantitasnya akan menurun dan tidak bisa digunakan untuk di kemudian hari atau kemudian waktu. Sedangkan barang yang tidak habis pakai adalah barang yang sebaliknya dari pengertian dari barang habis pakai, yaitu barang yang kuantitasnya tidak menurun dan bisa selalu digunakan. Akan tetapi jika perawatannya kurang, barang tersebut akan rusak. Contoh barang habis pakai seperti tinta, pulpen, pensil, Snellheiter, map Snellheiter, dan barang-barang alat tulis lainnya. Sedangkan barang tidak habis pakai, contohnya seperti mesin kantor dan sarana kantor Pak. Contohnya kursi, meja, dan sedangkan mesin kantor adalah seperti printer, komputer, mesin fotokopi, perforator, dan stapler. Kemudian teman saya akan menjelaskan tentang proses menginventarisasikan barang habis pakai dan tidak habis pakai yang berkaitan dengan dokumen tersebut. Silakan. Akan saya lanjutkan. Jadi inventarisasi barang tidak habis pakai dengan barang habis pakai sangatlah berbeda. Untuk bagian barang tidak habis pakai dicatat di dalam buku catatan, buku induk
barang inventaris. Kemudian untuk barang habis pakai dicatat dalam buku catatan barang non inventaris. Kemudian isinya hampir sama dua-duanya, tetapi terdapat satu perbedaan di dalam catatan atau buku catatan tidak habis pakai, barang tidak habis pakai terdapat nama yaitu nomor kartu stok. Tidak terdapat di barang tidak habis pakai. Demikian yang bisa saya dapat sampaikan. Terima kasih. Tadi presentasi dari kelompok 1 diwakili oleh Rifaldi dan Muhammad Farhanuddin. Sekarang kita dengarkan presentasi dari kelompok 2 mengenai pengamatan gambar tadi. Silakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai pengamatan gambar yang sudah diamati oleh teman kelompok saya. Ada dua jenis sarana, yaitu yang pertama barang habis pakai dan juga barang tidak habis pakai. Barang habis pakai artinya barang tersebut yang hanya dapat dipakai satu kali saja. Contohnya seperti penggaris, contohnya seperti tinta, pulpen, penghapus, dan lain-lain. Yang kedua ada barang tidak habis pakai, yang artinya barang tersebut dapat digunakan berulang-ulang. Contohnya seperti mesin fotokopi, perforator, laptop, dan lain-lain. Setelahnya di sini teman saya akan menjelaskan tentang membuat dokumen inventarisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang membuat dokumen inventarisasi barang habis pakai dan barang tidak habis pakai. Yang pertama, barang tidak habis pakai yaitu dibuat menggunakan dokumen buku inventarisasi induk barang. Dan yang kedua yaitu barang habis pakai, yaitu buku non inventarisasi yang dibuat dengan menggunakan Office Excel. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua yang telah memberikan hasil presentasinya dengan begitu baik. Kelompok 1 juga sama, bahwa dari hasil pengamatan video dan gambar tadi bisa dilihat di situ ada dua jenis sarana dan prasarana ya. Sarana ada habis pakai dan tidak habis pakai. Kemudian tentunya dalam pengelolaannya, dalam menginventarisasinya dokumennya sangat berbeda. Nah, setelah kita mempelajari pengetahuannya tentang inventarisasi, kita akan melakukan kegiatan pembelajaran keterampilannya. Bagaimana cara membuat dokumen inventarisasi barang tidak habis pakai. Nah, mari kita menuju ruang praktikum, yaitu ruang lab komputer, untuk membuat dokumen inventarisasi barang habis pakai. Silakan kalian masuk ke ruang lab sekarang. Pada hari ini kita akan mempraktikkan bagaimana cara membuat dokumen inventarisasi dengan menggunakan Microsoft Excel. Ya, nanti saya akan membagikan LKPD. Di situ ada soal praktikum yang harus diisi oleh kalian membuat inventarisasi sarana habis pakai. Ya, saya bagikan LKPD-nya. Baik, silakan kalian buka lembar terakhir. Di situ ada yang harus dikerjakan, membuat data inventarisasi barang habis pakai dengan menggunakan Microsoft
Excel. Sebelum nanti kalian mengerjakan, saya akan jelaskan dulu cara memasukkan data ke dalam Microsoft Excel. Ya, mari kita buka sama-sama soalnya. Sudah dibuka? Oke, yang pertama di situ ada nota pembelian. Kalian masukkan yang pertama adalah membuat tabel dulu ya. Yang membuat tabel inventarisasi sudah dibuat. Kemudian masukkan sesuai dengan nama barang yang ada dalam soal tersebut. Ada? Yang pertama, nama barang yang pertama itu adalah nomor 1 isi dengan angka. Sudah? Yang kedua, nama barang diisi dengan nama barang yang tercantum dalam nota, yaitu kertas. Dokumen inventarisasi sudah selesai. Sekarang kita ke tahap selanjutnya, yaitu menghasilkan data dokumen inventarisasi dengan cara di print out. Nanti saya akan panggil satu-satu untuk mengeprint hasil kerja kalian. Siap? Ya. Oke, baik. Nanti saya panggil dari yang pertama, Muhammad Hikmal. Silakan bawa pekerjaannya ke depan untuk di print di depan. Selanjutnya, yang kedua, Rivaldi. Silakan untuk mengeprint hasil kerjanya di depan.
3, Siti Rohila, silakan bawa hasil pekerjaannya print out. Ganti warna. Kelas. Yang keempat, Dewi Rosalina. Untuk kegiatan praktikum hari ini kita cukupkan sekian ya. Dari hasil praktikum itu, kalau saya lihat, kalau kalian lihat hasilnya sangat memuaskan sekali. Ini terbukti dengan hasil printoutnya yang sesuai dengan apa yang diminta oleh soal yang ada di LPPD tersebut. Ya, otomatis sarana prasarana khususnya inventarisasi sarana dan prasarana. Kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran dari mulai pendahuluan, kegiatan inti sampai pada evaluasi dan kepada praktikum inventarisasi sarana prasarana. Dan sekarang saatnya mari kita simpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Sebelum Bapak menyimpulkan, apakah dari kalian ada yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Saya Pak. Ya, silakan. Menurut saya kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah bagaimana proses inventarisasi. Ya. Itu apa itu? Inventarisasi adalah proses pendataan barang dari kantor atau kekayaan kantor agar tidak mudah hilang dan menjadi atau apapun kekayaan kantor. Demikian yang bisa saya closing. Ada yang bisa menyimpulkan? Ada Pak. Ya, silakan Hikmah. Di sini saya akan menyimpulkan dari materi yang tadi disampaikan. Jadi inventarisasi merupakan proses pendaftaran atau pencatatan barang-barang yang ada di perusahaan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai bukti tertulis perusahaan. Dengan adanya inventarisasi tersebut dapat mengurangi atau meminimalisir angka kehilangan dalam suatu perusahaan sehingga dapat mengurangi risiko kerugian dalam suatu perusahaan. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan memberikan kesimpulan. Menurut saya, inventarisasi sangatlah penting dilakukan karena di dalam inventarisasi tersebut terdapat kegiatan seperti mendata, melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang ada di perusahaan tersebut agar tidak terjadi kehilangan, kerusakan maupun hal yang tidak diinginkan lainnya. Terima kasih. Terima kasih atas pemberian kesimpulannya. Mari kita beri tepuk tangan buat teman kalian. Baik, dari kesimpulan yang diberikan oleh teman-teman kalian, Bapak ingin melihat kesimpulan intinya bahwa yang namanya kegiatan inventarisasi itu adalah sebuah kegiatan untuk mendata keadaan barang yang dimiliki oleh suatu perusahaan, baik barang yang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik barang habis pakai maupun Tidak habis barang pakai. tidak habis pakai, semuanya harus ada datanya. Kemudian kegiatan itu dibuktikan dengan adanya dokumen inventarisasi seperti buku induk, inventarisasi ataupun buku non inventarisasi.
Kemudian tadi juga kita sudah melakukan praktikum membuat dokumen inventarisasi yang hasilnya sangat baik sekali dari segi materi maupun segi hasil, ya. Itu kesimpulannya. Kemudian kita refleksikan kegiatan pada hari ini. Kegiatan hari ini kita refleksikan adalah betapa pentingnya kegiatan inventarisasi dan harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak terjadi kesalahan dalam membuat data-data inventarisasi sarana dan prasarana, ya. Kemudian untuk minggu depan silakan kalian baca buku OTKP sarana dan prasarana tentang pemanfaatan sarana yang ada di perusahaan. Kalian pelajari, kalian amati, dan kalian cermati. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran yang saya buat pada hari ini. Mudah-mudahan memenuhi persyaratan uji kinerja PPG Angkatan 2 2020 LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi